全不给我正面交锋的机会。秦玉王，机械族的杂碎，实力很可能达到了蜂王级。敌人拥有比我们更高端的探测手段。对上，快打！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-184, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng telah menunjukkan kekuatannya dengan menghadapi fan-nya yang merupakan Andi Markius, yang Lofeng dapat mengalahkannya menggunakan sayap Xiaowu. Ya, setelahnya Lofeng tertarik untuk membuat sayap Xiaowu-nya sebagai senjata utamanya Lofeng, dan Lofeng ingin membicarakan hal ini dengan gurunya, dan gurunya Lofeng memberikan saran kepada Lofeng untuk membuat teknik Lofeng sendiri dengan senjata sayap Xiaowu-nya Lofeng, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita berlanjut dengan Lofeng yang mencoba untuk membuat tekniknya sendiri dari dasar sayap Xiaowu. Tetapi di sini Lofeng berada di jalan yang buntu karena Lofeng mencoba untuk mencari referensi dari teknik lainnya dari data Virtual Company, tetapi Lofeng tidak menemukan teknik yang cocok karena Virtual Company sangat jarang sekali memiliki teknik yang berhubungan dengan Dewa Binatang, karena Dewa Binatang sendiri merupakan teknik yang memang tidak wajar digunakan oleh manusia. Hanya Lofeng saja yang mampu untuk mempelajarinya. Singkatnya, Lofeng pun mencoba untuk melakukan pelatihannya sendiri, yaitu dengan Lofeng yang kembali ke tempat dari Pulau Fog melanjutkan pemburuannya di pulau tersebut, dengan Lofeng yang berfokus menggunakan tubuh tanduk emas karena untuk bisa menemukan ide pembuatan teknik baru dari sayap Xiaowu ini. Lofeng dengan tubuh tanduk emas dan juga sayap Xiaowu-nya, ia dapat dengan mudah menghadapi para musuh yang berada di Pulau Fog. Pulau Fog yang ditempati oleh banyak anding biasa tidak menjadi tantangan bagi Lofeng, dengan Lofeng yang mampu untuk menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Membuat monster tanduk emas menjadi ancamannya sangat besar di wilayah ke-9 dari benua Yanjin ataupun pulau berkabut. Banyak para anjing tidak berani untuk lagi berkunjung ke dalam pulau berkabut tersebut, dan hal ini mengakibatkan pulau berkabut menjadi tempat yang sepi. Lofeng telah mendapatkan manfaat yang besar dalam pertarungan ini karena pemahaman Lofeng dari teknik sayap Xiaowu-nya telah meningkat pesat, bahkan teknik ini sudah lebih tinggi daripada warisan dari Huyanbo, membuat Lofeng secara otomatis telah lebih kuat daripada gurunya, yaitu Huyanbo. Karena memang Huyanbo sendiri merupakan guru Lofeng yang paling lemah daripada guru lainnya seperti Master Truyan dan juga penguasa kota Primal. Dan karena sudah tidak ada lawan yang menantang di pulau berkabut, Lofeng pun kembali ke tempat gurunya, yaitu penguasa kota Primal, yang Lofeng meminta kepada sang guru untuk membantu pelatihannya, dan gurunya Lofeng menerima permintaan Lofeng dengan ia akan mempersiapkan tempat pelatihan elit khusus untuk Lofeng agar Lofeng bisa menyempurnakan tekniknya. Lofeng pun mendapatkan tempat pelatihan baru, yang tempat latihan itu juga dilengkapi oleh lawan-lawan yang tangguh yang telah memiliki kemampuan untuk bisa mencari titik lemahnya Lofeng, yang akan membuat Lofeng kesulitan menghadapi pelatihan ini, tetapi juga akan mendapatkan perkembangan yang nyata. Singkatnya, pelatihan Lofeng di tempat itu telah dimulai dengan Lofeng menghadapi para lawannya. Dengan lawan pertama, Lofeng sudah merasakan tingkatan kesulitannya karena Lofeng membutuhkan waktu sampai 10 hari untuk bisa mengalahkan lawan tersebut. Bahkan ada juga lawan yang dihadapi Lofeng dalam pelatihan itu seperti monster kekacauan Huiso, yaitu monster yang dikurung oleh ras tanduk emas yang Lofeng pernah melihatnya di tempat dari markas tanduk emas, yang Lofeng membutuhkan waktu sampai 18 tahun untuk bisa mengalahkan Huiso.
Dan singkatnya 200 tahun telah berlalu dan Lo Feng telah mengalahkan 500 lawan kuat di tempat pelatihannya. Yang singkatnya lagi telah lewat sampai 1000 tahun dan Lo Feng bisa mengalahkan 500 lawannya lagi di tempat tersebut. Yang setidaknya jika dihitung setiap Lo Feng menghadapi lawannya, Lo Feng membutuhkan waktu 1 tahun sampai 2 tahun untuk bisa mengalahkan satu lawan. Dan lawan ke-1000 Lo Feng pada latihan tersebut merupakan lawan yang kuat dari ras serangga, yang bahkan Lo Feng membutuhkan waktu sampai 102 tahun untuk bisa mengalahkan lawan tersebut. Cukup gila cuy, satu lawan aja 102 tahun. Dan berkat pelatihan panjang ini, Lo Feng telah bisa membentuk teknik tingkatan pertama dari teknik buatannya, yang Lo Feng menyebut tekniknya sebagai Milky Way Across the Sky. Yang walaupun Lo Feng masih jauh untuk bisa menyempurnakan tekniknya karena tekniknya memiliki 6 bagian dan Lo Feng sekarang baru menyelesaikan 1 bagian, namun Lo Feng masih merasa puas karena tingkatan pertama dari tekniknya yaitu Milky Way Across the Sky sudah menjadi teknik tingkatan puncak. Lo Feng langsung melaporkan hal ini kepada penguasa kota Primal dan penguasa kota Primal sangat senang serta kagum kepada Lo Feng karena telah berhasil menyempurnakan teknik tingkatan pertamanya. Tetapi Lo Feng masih belum memberi nama untuk teknik tingkatan pertamanya, dan Master Kota Primal menyarankan kepada Lo Feng untuk memberikan nama dari teknik tingkatan pertama ini. Karena teknik Lo Feng sudah berada di tingkatan puncak, sangat sayang jika tidak diberikan nama. Lo Feng memulai memikirkan nama untuk teknik tingkatan pertamanya, yang Lo Feng pun mendapatkan satu nama sebagai teknik kebijakan bulan. Yang nama ini Lo Feng ambil dari puisi Tiongkok Cina yang berisikan tentang kerinduan keluarga, dan alasan kenapa keluarga karena Lo Feng hanya memiliki tujuan untuk menjadi kuat adalah untuk melindungi keluarganya. Jadi nama sebagai kebijakan bulan merupakan nama dari bahasa puisi Tiongkok yang mengandung arti dari kerinduan keluarga, dan Lo Feng sangat cocok dengan nama ini karena nama ini sesuai dengan Lo Feng yang ingin menjadi kuat karena melindungi keluarganya. Lo Feng memberitahu nama teknik tersebut kepada Master Kota Primal, yang di sana Master Kota Primal tidak mengetahui jelas maksud dari puisi Tiongkok kebijakan bulan, tetapi Master Kota Primal tetap menerima nama itu dan berharap teknik Lo Feng akan menjadi salah satu teknik yang legenda seperti cakaran dewa binatang. 再来见我一次，按照虚拟宇宙公司的传统，去域外战场或宇宙秘境进行生死磨练。 Dan untuk teknik tempuran sendiri terbagi menjadi 5 kelas. Pertama tingkatan rendah, tingkatan normal, tingkatan atas, tingkatan puncak, dan tingkatan ekstrim. Dan teknik kebijakan bulan merupakan tingkatan puncak, satu tingkatan lagi menuju tingkatan ekstrim. Dan teknik tingkatan puncak sendiri merupakan teknik yang dibuat oleh rana-rana hebat seperti Universe Vulnerable ataupun seperti Shi Huo dan juga Master 9 Pedang. Dan bahkan teknik warisan dari Huyan Bo saja merupakan tingkatan normal, yang perbedaannya sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan teknik kebijakan bulan yang berada di tingkatan puncak. 甚至我能在你身上，你的天赋不错，机遇也颇多。 Jadi memang sangat kuat sekali teknik kebijakan bulan barunya Lo Feng ini coy. Master Kota Kekacauan Primal memberitahu pencapaian Lo Feng sekarang merupakan pencapaian yang sangat tinggi. Bahkan Master Universe Vulnerable seperti Master 9 Pedang dan juga Shi Huo akan kesulitan untuk menyamai Lo Feng tanpa mendapatkan bantuan. Lo Feng yang mendengar itu merasa cukup senang dengan pujian dari gurunya, tetapi Lo Feng juga mengetahui alasan mengapa ia bisa berkembang, karena Lo Feng yang mempelajari dari harta warisan monumen Dewa Binatang. Master Kota Primal menyarankan kepada Lo Feng untuk mengetes kekuatannya sekarang di medan pertempuran nyata, yaitu kembali ke benua Yanjin. Lo Feng menerima saran tersebut dan kali ini juga Lo Feng berniat untuk langsung pergi ke tempat dari benua utama Yanjin tanpa pergi lagi ke tempat dari Pulau Berkabut, karena Lo Feng ingin mencari lawan-lawan yang lebih kuat lagi di benua utama Yanjin, karena benua utama Yanjin banyak dipenuhi oleh ranah Universe Markius, termasuk Universe Emperor. Lo Feng pun dengan segera menuju ke tempat dari benua utama Yanjin. Dan perlu diingat, benua utama Yanjin merupakan sebuah planet super besar yang luasnya sampai 17.000 triliun kilometer. Memang gak masuk akal sebuah planet memiliki ukuran sebesar itu. Singkatnya, Lo Feng telah sampai di benua
benua utama Yanjin, dan Lo Feng selama 36 hari melakukan pengintaian sederhana di wilayah tersebut untuk mencari informasi. Yang singkatnya, Lo Feng telah menemukan beberapa informasi seperti adanya 800 tim prajurit yang setiap tim tersebut dipimpin oleh Anding Markius, yang artinya adanya 800 lebih Anding Markius. Berbeda sangat jauh dengan pulau berkabut yang hanya dikuasai 12 Anding Markius. Di benua utama, Anding Markiusnya sudah sampai ratusan cuy. Lo Feng pun sekarang sudah siap untuk melakukan pertempuran di wilayah ini, yang setelahnya pun Lo Feng membuka sistem keamanan pesawatnya agar pesawat Lo Feng dideteksi oleh para kawanan musuh yang berada di sekitarnya, untuk Lo Feng bisa memancing musuh itu datang mendekatinya. Tak lama kemudian adanya target yang memakan umpannya Lo Feng, yang kelompok ini disebut sebagai Wei Yi, dan mereka merasakan keberadaan pesawatnya Lo Feng, dan mereka mengetahui juga di dalam pesawatnya Lo Feng hanya ada satu orang saja yang berada di ranah penguasa sektor, dan mereka pun sudah mengira bahwasanya orang dari pemilik pesawat itu merupakan seseorang yang telah memiliki julukan sebagai pelahap bintang di pulau berkabut, yaitu Lo Feng. Hal ini pun membuat pihaknya Wei Yi tertarik untuk melakukan serangan kepada Lo Feng. Lo Feng langsung melepaskan serangannya, yaitu kebijakan bulan, yang serangan tersebut mengarah kepada mereka bertiga yang seketika membuat tubuh mereka hancur, sekaligus menghancurkan 3% energi anding mereka. Tetapi karena ketiga musuh ini merupakan Andiying dan memiliki masih banyak energi Andiying, membuat mereka bisa melakukan regenerasi pada tubuh mereka dengan cepat. Singkatnya, pertarungan mereka kembali berlanjut sampai Lo Feng merasa puas dengan pertarungan ini, dan Lo Feng pun dengan segera memanggil tubuh tanduk emas untuk menghabisi ketiga orang ini, yang dengan menggunakan sayap Shawu dan juga teknik kebijakan bulan membuat sayap Shawu bisa mendominasi dalam pertarungan itu dan bisa menewaskan mereka bertiga dengan sangat cepat. Setelah menghadapi lawannya nyata, Lo Feng telah mendapatkan kesimpulan mengenai teknik dari kebijakan bulannya, yang dimana teknik ini bisa digunakan oleh pedangnya Lo Feng, tetapi kekuatannya akan lebih lemah daripada menggunakan sayap Shawu yang bisa membuka potensi penuh dari teknik kebijakan bulan. Tetapi Lo Feng masih merasa puas dengan semua pelatihan ini. Tetapi sayangnya, ketiga musuh yang baru saja Lo Feng habisi, mereka ternyata telah memberikan laporan kepada markas mereka mengenai kekuatan Lo Feng, yang markas pihak musuh telah menilai kekuatan Lo Feng yang sangat berbahaya karena Lo Feng yang masih berada di ranah penguasa sektor tetapi telah memiliki kekuatan di ranah dari Anding Emperor. Mereka pun bertekad untuk menghabisi Lo Feng secepat mungkin sebelum Lo Feng menerobos ranah Andiying, karena jika Lo Feng menerobos ranah Andiying maka mereka akan sulit untuk menghabisi Lo Feng karena ranah Andiying memiliki regenerasi yang sangat kuat dibandingkan dengan penguasa sektor yang tidak memiliki regenerasi super. Pihak musuh pun mengirimkan ranah Anding Emperor untuk menghabisi Lo Feng yang disebut sebagai Kaisar Langit Ungu. Tetapi Kaisar Langit Ungu tersebut tidak menemukan keberadaan Lo Feng dalam pencariannya, bahkan sampai 1 tahun penuh ia tidak menemukan lokasi keberadaan Lo Feng, yang padahal Kaisar Langit Ungu ini memiliki keterampilan teleportasi yang akan memudahkan dirinya untuk mencari keberadaan Lo Feng, tetapi ia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan Lo Feng, membuat ia pun merasa frustasi dan menyalahkan pihak aliansi yang tidak becus untuk melacak keberadaan Lo Feng dan berpindah kepada Lo Feng. Dan juga kita mendapatkan penjelasan kenapa Kaisar Langit Ungu tidak bisa menemukan keberadaan Lo Feng, karena Lo Feng sendiri menggunakan dua tubuhnya untuk memusingkan pihak musuh, yang dimana para pihak musuh mengincar tubuh manusianya Lo Feng dan pihak musuh tidak mengetahui kalau Lo Feng memiliki tubuh tanduk emas, yang jadinya Lo Feng memanfaatkan hal ini, tubuh manusia sebagai pancingan dan tubuh tanduk emas sebagai persembunyiannya. Dan karena identitas Lo Feng yang belum diketahui memiliki dua tubuh, membuat pihak musuh salah mengira. Mereka kira tubuh tanduk emas dan juga Lo Feng merupakan orang yang berbeda. Jadi ini alasan kenapa Lo Feng tidak bisa dideteksi oleh pihak musuh. Yang singkatnya, Lo Feng juga telah banyak melewati pertempuran di benua utama Yanjin, yang bahkan Lo Feng sampai mengalahkan banyak Anding Markius. Lo Feng juga merasa sedikit bosan menghadapi ranah Anding Markius yang bagi Lo Feng sudah tidak menantang lagi. Dan
Dan karena banyak pertempuran itu, banyak pihak telah mengetahui kabar mengenai tanduk emas yang mereka sebut sebagai Kaisar Sayap Silver, yang karena tubuh tanduk emas menggunakan armor silver dan juga kekuatannya setara dengan Undying Emperor, maka disebut Kaisar. Hal ini membuat banyak musuh lebih tertarik dengan tanduk emas daripada tubuh manusia Lo Feng yang telah dianggap biasa saja. Yang setelahnya pun kita berpindah kepada ras automaton yang disebut sebagai Chiweika, yang sekarang ia menjalankan misi yang misinya sekarang sudah berada di persentase sampai 51%, dan Chiweika sendiri berada di ranah dari Undying Marquis Puncak, tetapi ia memiliki harta warisan dari gurunya yang bisa membuat kekuatannya setara dengan Undying Emperor. Dan di tengah perjalanan Chiweika, sistem keamanan Chiweika merasakan keberadaan dari pesawat Lo Feng, dan Chiweika sudah menebak kalau Lo Feng kemungkinan besar memiliki harta yang berharga karena keberadaan Lo Feng yang menyusuri benua Yanjin sendirian. Jadinya Chiweika langsung menyerang Lo Feng menggunakan pesawatnya yang total ada 9 pesawat. Serangan itu seketika diketahui oleh Lo Feng, dan Lo Feng pun dengan segera keluar untuk menghadapi Chiweika. Yang Chiweika di sana mengeluarkan boneka robotnya yang berada di kelas dari F9. Tetapi para bonekanya Chiweika terlalu banyak yang membuat Lo Feng pun pada akhirnya mengeluarkan tubuh tanduk emasnya untuk membantu dirinya. Seketika membuat Chiweika kaget karena kemunculan tiba-tiba dari tubuh tanduk emas ini. Chiweika mengira kalau tubuh tanduk emasnya Lo Feng adalah boneka pelindungnya Lo Feng yang berada di ranah Undying Emperor. Chiweika semakin tertarik untuk bisa mengalahkan Lo Feng dan mendapatkan hartanya Lo Feng karena menganggap Lo Feng merupakan seorang jenius berbakat dari ras manusia yang menyimpan banyak harta. Lo Feng tidak hanya menggunakan tubuh tanduk emas, Lo Feng juga mengeluarkan para pasukan dari klan serangganya, tetapi sayangnya para pasukan klan serangganya Lo Feng tidak terlalu mempan untuk menghadapi para pasukannya Chiweika, yang untungnya tanduk emas yang hanya sendirian ia mampu menggendong Lo Feng mengalahkan ribuan dari para pasukan robotnya Chiweika. Bahkan sampai 530.000 pasukan robot yang telah berhasil dikalahkan oleh tanduk emas, dan juga Lo Feng langsung mengambil semua pasukan robot itu untuk Lo Feng simpan sebagai hartanya, yang Lo Feng bisa menjualnya dengan nilai yang tinggi sampai ratusan juta logam campuran. Chiweika yang berada di kondisi terpojok karena para pasukan bonekanya dihabisi oleh Lo Feng, ia langsung menggunakan kemampuan terakhirnya yang merupakan harta warisan dari gurunya yang disebut sebagai 9 negara dewa, yaitu sebuah serangan berupa serangan domain yang di dalamnya terdapat 81 pasukan dewa otomat yang berada di ranah dari Undying Emperor, yang artinya secara bersamaan sekarang tanduk emas menghadapi 81 Undying Emperor, tetapi Undying Emperor tingkatan rendah. Yang pertarungan ini membuat tubuh tanduk emas berada di kondisi terpojok dan mengalami luka berat akibat pertarungan ini, yang untungnya Lo Feng memiliki ide untuk menggagalkan serangan 9 domain negara dewa, yaitu dengan menghancurkan pondasi domain itu, karena domain negara dewa ini menggunakan 9 pesawat milik Chiweika yang berada di luar, dan Lo Feng pun langsung mencoba untuk menghancurkan salah satu pesawat tersebut, yaitu dengan para pasukan klan serangganya, yang untungnya para pasukan klan serangganya Lo Feng dengan jumlah yang sangat banyak bisa menyerbu salah satu pesawat itu, yang mengakibatkan pesawat itu rusak, dan segel dari 9 domain negara dewa milik Chiweika pun berhasil diruntuhkan, dan setelahnya tanduk emas terbebas dan melakukan serangan balik kepada seluruh para bonekanya Chiweika, termasuk 81 boneka Undying Emperor, yang sekarang boneka-boneka itu mulai melemah karena domain 9 negara dewa yang telah hancur. Yang setelahnya pun tanduk emas mengambil salah satu pesawat mereka, dengan pesawat itu disimpan ke dalam cincin penyimpanannya Lo Feng. Hal ini seketika membuat Chiweika sangat ketakutan dan juga khawatir jika salah satu pesawatnya dari 9 pesawat diambil, maka teknik domain dari 9 negara dewanya tidak akan bisa untuk diaktifkan lagi. Ia pun dengan segera meminta kepada Lo Feng untuk mengembalikan pesawat tersebut, dan Chiweika rela untuk membayar Lo Feng. Bahkan termasuk gurunya Chiweika juga menghubungi Lo Feng untuk mengembalikan pesawat tersebut, tetapi Lo Feng menolaknya, yang langsung pun monster tanduk emas membawa kabur salah satu pesawat mereka. Yang setelahnya pun pertarungan telah berakhir dengan Lo Feng mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan satu pesawat berharga dari ras automaton
penonton, yang Lovong yakin pesawat ini memiliki harga yang sangat tinggi jika dijual. Dan setelahnya pun pembahasan kontes spoiler dari serial Donghua Soelesar episode ke-184 bersambung. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!